Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam acara Words from Heaven. Saya akan bacakan untuk saudara dari Injil Yohanes pasal 2 ayat yang ke-9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Amin. Seperti kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu menurut pasal 2 Injil Yohanes ayat yang kedua, di situ dikatakan Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jadi perkawinan di Kana itu menghadirkan Tuhan karena Yesus diundang. Dan ketika itu kita semua tahu cerita tentang perkawinan di Kana, bagaimana anggurnya habis dan semua pemimpin pesta terutama yang sekarang namanya IO, ya kan, event organizer itu bingung saudara. Karena apa? Karena anggur habis. Dan pada saat itu yang namanya anggur itu menjadi sesuatu yang paling penting di dalam sebuah pesta pernikahan. Dan kalau sampai habis itu menjadi sebuah malapetaka saudara. Tetapi karena sang mempelai itu mengundang Tuhan Yesus, maka Tuhan menyelamatkan pernikahan mereka itu dari sebuah malapetaka. Jadi saudara, Tuhan Yesus diundang dan menyelamatkan pernikahan mereka itu dari malapetaka. Karena apa? Ketika anggurnya habis, maka Tuhan membuat air menjadi anggur. Dan yang tadi saya bacakan, orang-orang pada nanya gitu loh. Kata firman Tuhan pasal 2 Injil Yohanes ayat 10. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Jadi itu sudah menjadi sesuatu yang biasa, bahwa orang-orang itu dalam sebuah perkawinan kebanyakan itu manis di depannya. Pada saat pertama kali menikah mungkin janjinya masih muluk-muluk, ya kan, belum terjadi sesuatu saudara, ya pokoknya kalau ada hujan badai tetap aku seberangi, ya. Kemudian apapun yang terjadi, api yang besar pun aku pasti selamatkan kamu. Tapi lama kelamaan itu semakin luntur, anggurnya semakin tidak manis, ya. Jadi saudaraku, Tuhan gak inginkan itu, ya. Maka dari itu saya ingin sarankan kepada saudara sekalian, bukan sarankan, harus menghadirkan Tuhan, undang Tuhan di dalam mahligai pernikahan saudara, ya, di dalam keluarga yang baru. Jadi saudaraku, semakin lama semakin manis, ya. Jadi saudara, saya bersyukur kepada Tuhan meskipun suami saya sudah almarhum, tetapi memang terjadi saudara, ya, bahwa semakin lama orang-orang itu, bahkan ada yang bilang apa, lama-lama seperti saudara. Kan aneh saudara. Jadi saya bersyukur Tuhan, karena ada Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, maka semakin hari itu semakin manis memang saudara. Semakin mengasihi, semakin mempedulikan satu dengan yang lain. Dan yang paling penting memang di dalam sebuah pernikahan itu adalah komunikasi, ya. Saya ingin ceritakan dalam sebuah pernikahan saudara, mahligai pernikahan keluarga, dan saudara ini masih sahabat dan dua-duanya pelayan Tuhan. Karena komunikasinya kurang bagus saudaraku, ya, selalu gak enak begitu. Jadi saudara, satu saat itu hujan, ya. Jadi keesokan harinya dan ada genteng-genteng bocor. Si istri itu curhat ke saya, ngomong begini, ya, heran deh, semalam itu hujan besar, gentengnya bocor, tapi suami Eke tenang saja tuh nonton TV gitu kan, gak bergerak untuk bagaimana caranya bisa membuat yang bocor itu jadi gak bocor. Kesel sekali, langsung ke gudang ambil tangga dan sengaja, ya, gotong tangga itu di antara TV dengan suaminya, ya saudaraku. Dan si suami tenang aja saudara, gak bergerak. Akhirnya pas si istri itu hujan-hujan malam-malam naik ke genteng, benerin genteng saudara. Kesel sekali katanya, kenapa dia begitu? Saya baru bilang, loh harusnya kamu kasih tahu dong ke suami kamu. Gak bisa begitu dong, harusnya dia tahu sendiri. Loh gimana? Ada yang bisa tahu sendiri, ada yang harus dikasih tahu. Karena ternyata suaminya itu saudara curhat ke suami saya.
ngomongnya gimana? Heran lihat istri Eke, ya, duduk di situ semalam genteng bocor. Dia angkat-angkat tangga sendiri, naik sendiri malam-malam, benerin genteng, gak minta tolong ke Eke. Begitu loh saudara. Jadi saudaraku, ini artinya apa? Ada yang salah di dalam komunikasi. Jadi intinya adalah komunikasilah yang baik antara suami dengan istri. Kita bisa mencari waktu yang baik kan untuk ngomong sesuatu yang berat, mungkin kita cari waktu yang baik. Tapi mari kita belajar komunikasi antara suami dengan istri. Dan yang penting itu apa? Menghadirkan Tuhan, undang Tuhan di dalam mahligai pernikahan saudara, keluarga saudara. Saya yakin dan percaya gak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Ketika Yesus hadir, maka dia akan berikan jalan keluar ya bagi kehidupan rumah tangga saudara. Amin. Firman Tuhan sudah menyatakan begitu banyak ya, bahwa suami harus mengasihi istri seperti mengasihi dirinya sendiri, dan itu berat loh ya. Istri harus tunduk kepada suami dan hormat kepada suami. Itu gak gampang ya, tetapi saya percaya, saya yakin sekali lagi ketika Tuhan hadir, kehadiran Tuhan itu akan membuat saudara mampu untuk melakukan firman. Puji Tuhan, dan kiranya bisa memberkati saudara sekalian ya firman Tuhan hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini. Mari Tuhan, mampukan kami di dalam kehidupan rumah tangga kami untuk bisa menyelesaikan setiap persoalan dengan komunikasi yang baik, karena kami percaya Tuhan hadir di dalam rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, biarlah anggur yang Tuhan berikan kepada kami semakin hari semakin enak, bahkan lebih enak dari yang awal. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Terima kasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sangat mengasihi kami semua, yang sangat menghargai dan mengasihi keluarga kami sudah berdoa. Amin. Jika saudara-saudara sekalian merasa diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, mari saudara share kepada teman-teman yang lain, ya, bahkan keluarga saudara terutama, sehingga akan menjadi berkat dan kehidupan rumah tangga saudara akan terpelihara dengan baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.